malam Kak Felin. Selamat malam. Nah, saya mau menanyakan soal kota Al-Ula, sejarah kota Al-Ula, kota yang terkutuk dan berhantu oleh Nabi Muhammad. Namun kini banyak selebritis seperti Bunga Citra Lestari, Lesti, dan Rizky Bilar yang berwisata ke kota tersebut. Nah, dalam pandangan spiritual, seperti apa kota ini diterawang dalam kebatinannya? Kita memicu kepada sebuah hadis dan juga kepada riwayat hadis Al-Bukhari ya, di mana ada hadis atau riwayat Al-Bukhari yang menyatakan jangan kamu memasuki tempat-tempat mereka yang ditimpa azab Allah itu kecuali kamu dalam keadaan menangis ya. Artinya di sini menangis adalah keterpaksaan ya. Jika kamu tidak menangis, janganlah kamu memasuki tempat itu agar kamu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang telah menimpa mereka. Dan riwayat Al-Bukhari ini adalah suatu riwayat yang memang ya pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW yang mengandung arti yang sangat dalam dan sangat kuat di sini. Karena di sini kota tersebut diazab ataupun diberikan suatu azab oleh Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa kesombongan kaum ya, kaum pada zaman Nabi Soleh ya waktu itu, dimana kaum tersebut adalah kaum yang memang sombong, dan juga di sini juga kaumnya beliau ini sangat keji dalam melakukan segala hal ya, sampai dengan pada peristiwa Nabi Soleh menunjukkan ya suatu keajaibannya ya atas izin Allah, dan diberikan suatu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia bisa menciptakan suatu onta dan juga gambaran suatu onta, dan dimana onta tersebut pada akhirnya dibunuh oleh kaum Samud. Nah di sini sudah jelas bahwa kenapa Allah mengazab kota tersebut, karena memang di sini banyak sekali kesombongan ya atas kaum Samud ini, sombong kemudian semena-mena, dan juga seringkali kaum Samud ini kalau aku lihat itu membantai sesama umat manusia ya, sehingga kemarahan Allah Subhanahu wa taala ya memerintah Nabi Soleh ya alaihissalam pada masa zaman itu untuk menyadarkan umat kaum Samud ya, umatnya, kemudian dan umatnya itu menolak sampai terjadi insiden yang memang di situ pada akhirnya Allah melaknat dan mengazab kota tersebut. Maka kalau aku lihat di sini kota tersebut di sini memang kalau aku lihat ya secara mata batin aku di situ dijaga oleh ya, selain iblis ada malaikat yang memang menjaga kota tersebut. Nah, karena juga di sini ya kalau aku lihat dengan pemugarannya kota tersebut oleh bangsa Arab Saudi ya, maka ini juga dijadikan tempat wisata. Bahwasanya hati-hati bagi kaum muslim ya, terutama aku tegaskan kepada kaum muslim yang mengerti hadis tersebut, janganlah kalian ya berada atau mengunjungi tempat tersebut kalau kalian tidak mau terjadi sesuatu hal yang nantinya ya akan ada azab Allah ya yang akan kalian dapatkan, ataupun jangan sampai Allah mengazab kalian semua karena kalian mengunjungi tempat tersebut ya. Sangat disayangkan ketika kita sudah mengetahui hadis dan juga sejarah kota tersebut kemudian kita mengunjungi kota tersebut, karena mungkin saat ini kita tidak bisa rasakan ya azabnya, tapi suatu ketika nanti ketika kita dihadapkan pada kematian dan juga pada yang namanya hari kiamat dan hari akhir, pada saat pembalasan, maka di situ juga kita akan dihisap. Ketika kita dihisap, maka niscaya ketika siapapun itu ya yang sudah melanggar aturan norma ataupun ya melanggar Al-Qur'anul Karim, niscaya kalian akan mendapatkan azab ya. Mungkin tidak dirasakan sekarang, tapi niscaya karena aku lihat di situ juga ada iblis dan juga malaikat yang memang di sini kalau aku lihat ya yang menjaga tempat tersebut, sehingga walaupun mungkin ya kalian merasakan indahnya saat ini, tapi belum tentu keindahan itu adalah
fata morgana. Sesungguhnya kalau aku lihat secara mata batin aku, di kota tersebut banyak sekali roh-roh jahat yang bisa mempengaruhi kalian ya. Karena aku lihat dengan keindahannya, bukan berarti semuanya indah, tapi itu adalah suatu kota terkutuk. Dan juga kalau aku lihat di sini banyak sekali arwah-arwah, jiwa-jiwa yang gentayangan ya, yang dimana akan menyebabkan suatu malapetaka bagi kita, bagi umat manusia, umat muslim khususnya yang sudah mengetahui sejarah dari kota tersebut. Itu tadi aku bilang sangat disayangkan ketika seorang muslim ya, dan kita mengetahui ajaran Al-Qur'an, karena ajaran Al-Qur'an itu baku ya, dan juga di sini tidak bisa diotak-atik lagi nih ya. Maka ketika kalian sudah mengetahui bahwa kota tersebut adalah kota yang dilaknat Allah, sangat disayangkan ketika kalian berkunjung ke sana tanpa kalian sadari sesungguhnya kalian sedang menghadapi dan akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Lambat atau laun ya, walaupun kita tidak merasakannya, niscaya kalian akan nantinya dipertanyakan. Yang aku takutkan adalah ketika seseorang berkunjung ke sana dan tidak mengindahkan ya hadis ataupun ya riwayat Al-Bukhari tersebut ya, yang sudah jelas ya ada dalam Al-Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu, namanya umur, mati, maut, rezeki urusan Allah. Tapi niscaya segala sesuatu hal yang dilarang Allah, apalagi Allah sendiri yang mengazabnya, tidak menutup kemungkinan kalian juga akan mendapatkan celaka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, apakah ini sebuah akhir zaman, kota yang terkutuk oleh Nabi? Kini wilayah tersebut menjadi destinasi wisata hingga para selebritis berkunjung ke sana. Seperti yang aku beberapa bulan, bahkan sudah dari 2 atau 3 tahun yang lalu, aku pernah melihat akan adanya akhir zaman, dan aku meyakini saat ini tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai bermunculan ya, dengan adanya bencana yang terus menerus selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini ya. Kemudian bencana yang terus menerus dan juga iklim yang tidak kondusif serta banyaknya suatu penyakit. Bahkan Jazirah Arab juga sudah menunjukkan adanya tanda-tanda ya akhir zaman tersebut dengan kemajuannya teknologi. Bahkan dibuatnya suatu kota yang terkutuk ini dibuka untuk destination wisata. Tentunya ini adalah suatu tanda-tanda akhir zaman yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena ketika umat muslim mengetahui bahwa kota itu terkutuk, niscaya umat muslim itu tidak akan pernah mau untuk membuka, jangankan membuka ya, mengunjunginya pun tidak mau. Tapi itu tadi, kita sedang berada pada masa akhir zaman, di mana banyak orang ya yang berbondong-bondong ya, dan juga saking pengen menunjukkan apa ya, aku bilang saking ingin menunjukkan eksistensinya, kemudian saking mau menunjukkan itu tadi ya, wujud dari kesombongan dirinya ya, sudah tahu itu dilarang tapi mereka malah pergi mengunjungi tempat tersebut. Niscaya itu adalah akhir sebuah zaman. Dan teringat pada satu hadis ya, yang dinyatakan bahwa saja ketika Allah menyayangi umatnya, maka Allah akan melarang ataupun Allah itu akan ya menstop ya untuk umatnya untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang memang dilaknat Allah. Tapi ketika Allah ya sudah tidak peduli dengan orang tersebut, niscaya apapun ya Allah itu akan melupakan ya, Allah itu akan membiarkan orang tersebut ya jatuh ke dalam lubang dosa, maupun itu tadi salah satunya mungkin dengan dia bepergian ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang dan dilaknat, dan orang itu akan dibiarkan untuk itu tadi ya, hatinya akan dibiarkan lupa dengan itu tadi ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu pertanda buruk bagi umat muslim yang memang sudah mengetahui bahwa tempat tersebut terkutuk tapi tetap dikunjungi. Hati-hati bagi siapapun kalian umat muslim yang sudah mengetahui bahwa tempat tersebut terlarang atas dasar hadis yang sangat kuat, dan juga di sini ada terserat dalam Al-Qur'an ya. Kemudian kalian tetap bepergian, berarti niscaya itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menjauhi kalian, dan itu tanda Allah bahwasanya Allah sudah tidak peduli dengan orang tersebut. Hati-hati, karena
kita sedang memasuki akhir zaman dan banyak pertanda-tanda alam juga yang di sini sudah mulai bermunculan, dan aku meyakini bahwasanya jarak antara langit dan bumi ini saat ini sangat dekat dan Allah itu sangat dekat. Hati-hati dalam segala perbuatan kita pun akan dipertanggungjawabkan, apalagi ucapan kita. Hati-hati dalam bertindak dan juga dipikir ulang sebelum kita melakukan suatu tindakan ataupun ucapan. Jangan sampai kita melukai atau jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri. Nah, ada pesan nggak untuk para pemirsa ganjil? Untuk para pemirsa ganjil misteri, kita sedang memasuki akhir zaman. Sudah ada tanda-tanda, beberapa tanda-tanda akan adanya suatu fenomena baru, yaitu akhir zaman, di mana salah satunya adalah tanda-tanda yang sangat mungkin kita rasakan saat ini, adanya bencana alam yang terus menerus dan tiada pernah hentinya, bahkan iklim yang berubah sewaktu-waktu, bahkan penyakit dan juga banyak fitnah yang terjadi saat ini ya. Aku mengajak kalian semua sebaiknya perkuat keimanan kita, teguhkan hati kita, luruskan keimanan kita. Apapun sebelum kita bertindak sebaiknya kita berpikir ulang ya, 2 kali atau 1000 kali, apalagi yang berkaitan dengan sejarah ya, sejarah umat muslim, ataupun kalau kalian ya memiliki agama ya muslim khususnya, ini untuk umat muslim khususnya, janganlah kalian bepergian ke tempat-tempat yang memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sejarah Islam tersebut. Niscaya kalian sedang mendapatkan celaka. Sebaiknya itu tadi, untuk menunjukkan keimanan kita, perbanyak sholawat dan juga teguhkan iman kita, karena kita tidak pernah tahu ya kapanpun Allah bisa saja memberikan bencana, dan kapanpun Allah bisa saja meniupkan trompet sangkakalanya kita sedang menuju akhir zaman. Maka fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah dan perkuat iman kita. Dan jangan lupa kita juga harus waspada terhadap fenomena-fenomena alam yang sedang terjadi saat ini, dan sesungguhnya Allah sedang menampakkannya, Allah sedang menampakkan kekuatannya, dan Allahu a'lam bishawab, kapanpun kiamat itu bisa datang kapan saja. Maka jangan sampai kita menuju kepada kekufuran dan kekafiran kita, maka kembali ke jalan Allah dan hati-hati ya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Karim kita supaya kita tidak salah dalam melangkah. Oke, terima kasih. Sama-sama.